Ini gila sih. Huawei rilis lagi tablet baru di Indonesia. Berarti ini tablet ketiga yang dirilis Huawei di tahun 2023 ini. Yang sebelumnya laris manis bulan Mei kemarin rilis MatePad 11 2023. Dan Juli kemarin rilis MatePad Air. Dan sekarang di bulan Agustus, Huawei rilis lagi MatePad 11,5. Dan ini value for money-nya tinggi banget. Buat kamu yang lagi nyari tablet buat menggambar dengan harga yang sangat affordable tapi kualitasnya bagus, kayaknya produk ini bisa jadi jawaban buat kamu. Yuk kita bahas kembali di channel Mike Canvas with me, Mike as always, and here we go. Videonya bakal sedikit panjang, seperti biasa kalau saya nge-review, saya pengennya semua kebahas. Tapi tenang aja, saya kasih timestamp di sini. Feel free untuk loncat-loncat ke pembahasan yang kamu mau dengar. Huawei MatePad 11,5. Yes, akhirnya rilis juga di Indonesia. Makin kesini saya ngerasa arah Huawei makin jelas ya, yaitu merilis tablet rasa laptop. Terbukti tahun ini udah rilis 3 tablet yang laptop banget. Huawei MatePad 11 2023, Huawei MatePad Air 2023, dan terakhir, kayaknya sih ini rilis terakhir tablet di 2023 ya, yaitu MatePad 11,5. Semuanya memiliki WPS PC level experience. Buat kamu yang sekarang nonton video ini dan kamu baru pre-order MatePad Air kemarin, jangan kesel, jangan marah, atau bilang, gimana sih Huawei, saya baru beli MatePad Air, sekarang udah muncul lagi tablet baru. Tahu gitu kan saya beli yang ini. Karena kamu beli MatePad Air itu nggak rugi guys. Karena MatePad Air tentunya secara specs ada di atas MatePad 11,5 ini. Kalau ini adanya di jajaran MatePad series. Bahkan dia ada sedikit di bawahnya MatePad 11 yang kemarin rilis. Dan di awal ini saya akan langsung bocorin harganya, yaitu 5 jutaan. Dengan harga segini kamu tuh udah dapetin tabletnya, smart keyboard case-nya, mouse Bluetooth, M Pencil generasi kedua, dan juga adapter untuk M Pencilnya. Jadi nggak usah beli-beli aksesoris apapun lagi, kamu pesen, pre-order, dikirim, nyampe, itu bisa langsung kamu pakai. 5 juta tapi mahal bang. Kalau bilang mahal atau murah itu menurut saya relatif banget guys. Bukan masalah nominalnya, tetapi lebih ke nilai atau value barang itu buat kita. Iya nggak sih? Kayak gini deh misalnya ada mobil seharga 30 juta, itu bakal kita bilang murah. Sedangkan sebungkus coklat harga 200 ribu kan kita pasti bilangnya mahal amat. Padahal secara nominal 200 ribu sama 30 juta ya tentu lebih kecil 200 ribu dong. Tapi kenapa kita bilang 200 ribu itu mahal? Karena mahal atau murah itu lebih ke masalah value-nya buat kita. Bukan masalah nominalnya. Nah, menurut saya ini value for money-nya tinggi banget. Kenapa saya bilang begitu? Hayu kita bahas dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah tablet ini memang betul-betul worth to buy apa enggak. Tulis di komen. Kita langsung lihat aja fisiknya, sekalian kita bahas specs dan fiturnya. Layar 11,5 TFT IPS panel dengan rasio 3,2. Rasio yang sama dengan MatePad Air. Jadi si layar lebih mengotak. Which is seperti yang saya udah pernah bilang di video sebelumnya, layar agak mengotak itu pastinya lebih enak untuk productivity. Termasuk untuk menggambar. Area menggambar kamu jadi sedikit lebih luas. Kalau di tablet ukuran segini, yang saya maksud sedikit, itu bedanya kerasa banget. Semua seri MatePad yang rilis tahun ini sudah tersertifikasi TUV Rainline, Low Blue Light, dan Flicker Free. Artinya nyaman buat mata. Dipakai kerja, menggambar berlama-lama pun lebih nyaman dan aman buat mata kita. Layar tajam banget dengan resolusi layar 2200 x 1440 pixel atau 2,2K ya. Dengan tetap mempertahankan 120 Hz dynamic refresh rate. Yes, layar 120 Hz kayaknya sih udah jadi standar tablet Huawei ya di tahun ini. Semuanya 120 Hz. Bahkan kemarin MatePad Air tuh 144 Hz. Buat saya layarnya bagus banget. Color gamutnya memang bukan DCI-P3 seperti kakak-kakaknya. Tetapi yang ini cuma 100% sRGB. Cuma. Dan itu pun menurut saya udah bagus banget. Untuk entertainment ini juga ideal banget. Buat Netflix, tablet ini udah ada sertifikasi Widefine L1 yang artinya bisa menampilkan konten Full HD. Ini banyak jadi pertanyaan. Disney Hotstar gimana bang? Disney Hotstar memang belum ada aplikasinya yang resmi di Huawei App Gallery. Solusinya kamu bisa akses lewat browser dan nggak ada masalah. Tapi untuk aplikasi seperti video, WeTV, Iqiyi, nyebutnya Iqiyi ya?
Iki, itu udah ada native app-nya di app gallery-nya HarmonyOS. Tablet ini beratnya cuma 499 gram, ringan banget. Nah, kalau sama smart keyboard case-nya ini jadi 900-an gram, tetap di bawah 1 kilo. Ini enteng banget kalau kamu buat bawa berpergian. Di bagian atas ini ada front facing camera. Ini buat saya, ini bagian atasnya ya guys ya, karena kameranya ada di sini. Jadi mungkin reviewer lain bilang bagian atasnya ini, tapi buat saya sih ini bagian atasnya. Di bagian atas ini ada tombol volume dan juga ada 2 titik di sini, itu adalah mikrofon. Nah, tapi di bagian sisi sini itu tidak ada magnetic charging ya guys. Dan nggak bisa menempelkan M-Pencil generasi kedua, nanti kita bahas. Lanjut, di bagian kiri ini ada 2 grill speaker dan juga tombol power. Bagian kanan juga ada 2 grill speaker dan port Type-C 2.0. Yes, masih 2.0 guys. Untuk bagian bawah, nggak ada apa-apa lagi, cuman ada 3 pin konektor yang untuk ditempelin ke smart keyboardnya. So, audionya ini menggunakan teknologi Huawei Histon 8.1 dan suaranya meskipun dengan saya menampilkan audionya di sini kurang bisa mempresentasikan dengan jelas karena audio ini tentu sudah mengalami banyak sekali kompresi, proses editing dan lain-lain sampai akhirnya teman-teman dengar, tapi ya saya play juga buat kamu yang penasaran. Keras banget juga enggak, tapi 4 speaker begini, stereonya kerasa, dan yang pasti kalau kamu pakai main game, kamu pegang gimana, posisi gimana pun, dia nggak akan ketutup semua si speakernya, karena dia ada 4 speaker. Untuk suara bass nggak terlalu bulat, agak-agak tipis, tapi ya oke lah. Untuk harga segini, speaker kayak gini, masih sangat acceptable. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran ini USB Type-C-nya kan 2.0. Bisa dipakai mirroring ke layar lebih besar apa enggak? Berikut ini ada beberapa tes yang saya lakukan menggunakan kabel adapter MHL untuk Type-C 2.0. Hasilnya udah dicoba di 2 layar, tetap nggak bisa. Saya nggak tahu salahnya di mana. Saya pakai kabel yang sama, aplikasi yang sama. Kalau di Huawei MatePad 11 itu bisa jalan dengan lancar. Nah, ini dengan spek USB Type-C yang sama dan juga operation system yang sama, saya nggak tahu salahnya di mana. Harusnya sih bisa ya, karena MatePad 11 juga bisa. Nah, tolong ini diperbaiki ya Huawei, karena fitur ini merupakan fitur yang kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada ngebantu banget. Tapi bukan berarti MatePad 11,5 ini tidak bisa mirroring sama sekali loh. Karena MatePad 11,5 ini ada fitur wireless projection yang bisa kamu temukan di kontrol panel, yaitu swipe dari kanan atas layar, terus scroll paling bawah. Fitur ini membuat tablet bisa mirroring screen ke smart TV atau smart monitor yang terhubung ke network yang sama. Atau kata lainnya, terhubung ke Wi-Fi access point yang sama. Meskipun delay-nya cukup kerasa, tapi kalau kamu mau presentasi di kantor atau ngajar, di ruangan yang ada smart TV atau smart monitor, bisa pakai fitur mirroring near kabel ini. Ingat ya, harus terhubung dalam satu network yang sama. Untuk performa, tablet ini pakai Snapdragon 7 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. SoC zaman sekarang banget. Jadi SoC baru, bukan SoC zaman dulu yang dipakai lagi. Enggak, ini SoC memang baru. Dengan fabrikasi 4 nanometer tentunya lebih efisien dalam masalah pemakaian baterai. Nah, SoC 1 ini bisa dibilang hampir sekuat Snapdragon 865 7 nanometer yang menjadi dapur pacunya MatePad 11. Kalau dilihat dari hasil benchmarknya, walaupun sebetulnya Snapdragon 7 Gen 1 adalah SoC kelas mid-range, memang didesain sebagai SoC kelas mid-range. Sedangkan Snapdragon 865 adalah SoC flagship, tapi ya memang flagship 3 tahunan yang lalu gitu ya guys. Tapi teman-teman bisa lihat ya di sini SoC mid-range zaman sekarang itu sudah hampir sekuat SoC flagship 3 tahun lalu. Sudah sepantasnya sih. Dan jangan lupa, tablet ini juga RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Nah, kalau kamu khawatir storage-nya cuma 128GB, memang nggak ada slot memory card, tidak ada slot SIM card. Tapi nggak usah khawatir karena USB Type-C-nya itu bisa OTG ya. Bisa baca file dari flash disk, dari SSD. Kamu bisa lihat di sini saya melakukan pengetesan menggunakan SSD, dibaca via hub dan terbaca dengan sangat baik oleh tablet ini. Jadi kalau soal storage walaupun 128 kayaknya nggak usah terlalu khawatir karena kamu selalu bisa simpan data kamu ke flash disk atau ke SSD.
Kalau menurut kamu agak ribet, kamu bisa pakai cloud computing atau cloud storage ya, di Dropbox, Drive, dan lain-lain. Nah, untuk dipakai gaming, kita lihat nih. Saya memang bukan hardcore gamer di tablet, tapi saya tes dengan game ini. Ini settingannya HDR Ultra ya. Lancar banget sih, kalau menurut saya ini lancar banget. Saya memang nggak ngetes pakai frame per second application gitu ya, untuk ngecek berapa FPS-nya. Tapi menurut saya ini udah mulus banget. Dengan settingan grafik setinggi itu, walaupun memang bukan paling tinggi, bukan rata kanan, tapi udah nyaman banget buat dimainin. Nah, cuman soal game, saya disclaimer dulu ya, ini gamenya di Huawei App Gallery memang masih belum sebanyak di Google Play atau di iOS ya. Jadi teman-teman jangan protes kalau memang kamu download game yang bukan dari App Gallery, misalnya dari APK Pure, dan nggak bisa diupdate. Karena game itu kan banyak suka ada update, patch, dan begitu-begitu ya. Ya tentu aja nggak bisa, karena ini kan bukan native app-nya dari Huawei App Gallery. Kamu kalau mau update ya jadi kayak install ulang lagi aja gitu. Kalau untuk game itu bersabar aja karena cuma masalah waktu sebelum game-game populer masuk ke App Gallery yang sebagian besar sebetulnya udah. Namanya juga operation system baru guys. Baru ada 3 tahun belakangan kan. Tunggu aja, sebentar lagi semua pasti pada masuk. Nah, kita masuk ke kameranya ya guys. Nah, ini kamera utamanya, ini kamera belakangnya. Ini cuma ada satu lensa, nggak ada dual tone flash, nggak seperti kakaknya ya. Kalau kakaknya itu ada dual tone flash tuh, beda ya. Dan hasil jepretan dan videonya kamu cek sini. Untuk kamera depannya lebar banget sih. Ini untuk kamera depan bagus untuk dipakai Zoom meeting, tapi ini kondisi cahaya ideal ya. Kalau kondisi cahayanya nggak terlalu terang, kita coba ya. Untuk dalam ruangan cukup struggle juga sih. Noise-nya kerasa banget. Tapi saya suka banget wide-nya nih. Segini tuh enak banget sih kalau untuk kamera depan wide. Untuk kamera depan ini justru lebih advance daripada kakaknya MatePad 11 karena yang ini kameranya sudah wide 8 megapiksel dengan 105 derajat pengambilan gambarnya. Lebar banget dan juga memiliki fitur follow cam. Itu fitur yang dari Harmony OS yang mirip-mirip sama center stage-nya iPad. Intinya dia bisa seakan-akan mengikuti kita, tapi memang belum di semua aplikasi ya guys, catat. Dia baru di beberapa aplikasi, jadi kalau untuk di Zoom meeting dia belum bisa. Mungkin update-update ke depan bakal bisa, tapi per hari ini dia belum di semua aplikasi. Google Meet juga kayaknya belum deh. Saya tuh suka banget dengan kamera ada di tengah begini guys. Saya berharap banget dari sekarang sampai seterusnya setiap tablet yang keluar untuk ukuran tablet 10 inci ke atas gitu ya, udah mengusung kamera depan yang di tengah begini. Kalau pemakaian seperti laptop, tentu enaknya kamera di tengah begitu ya. Kamera depan yang di tengah ini juga berfungsi sebagai face unlock. Nah, cuman pengalaman saya ini begini guys, face unlocknya itu sebetulnya responsif, bagus banget, sama seperti kakaknya MatePad 11, tapi itu sangat responsif kalau di tempat yang cahayanya cukup baik. Pengalaman saya ketika di belakang wajah kita tuh ada cahaya atau backlight gitu ya, dia sangat sulit untuk mendeteksi wajah kita. Jadinya beberapa kali face unlock-nya tuh gagal. Kalau backlight gitu ya guys ya. Sehingga saya harus memindahkan ke area yang lebih banyak cahayanya. Atau ya paling gampangnya kita ketikin pin aja gitu ya. Semoga ini bisa diperbaiki oleh Huawei. Karena kalau yang ini nggak ada masalah. Walaupun backlight beberapa kali itu saya lancar-lancar aja. Dia bisa langsung mengenali gitu. Cuman enaknya yang ini karena dia kameranya lebar, saya nggak harus tepat di tengah begini, agak rada minggir juga, udah kedetek. Soal koneksi, meskipun tidak ada GPS, juga nggak ada slot SIM card, tapi dia internetnya sudah Wi-Fi 6. Nah, jadi untuk koneksi internet udah oke banget selama kamu bisa menemukan akses point atau ya paling tethering dari smartphone kamu aja. Tablet ini juga baterainya cukup gede, 7700 mAh, dan juga dikasih charger brick 22,5 watt charger. Dibilang cepet banget juga enggak,
15% sampai 100% itu sekitar 2 jam ngecasnya. Tapi pemakaiannya awet banget. Saya rasa ini karena Snapdragon 7 Gen 1-nya ini 4 nanometer, jadi betul-betul berpengaruh sama pemakaian daya baterai. Nah, mengusung Harmony OS 3.1, tablet ini tuh kerasa mulus banget buat multitasking. Dan menurut saya memang Harmony OS 3 itu lebih stabil dan lebih seamless daripada Harmony OS 2. Saya juga udah coba Harmony OS 2 di MatePad 11 2021 punya teman saya. Saya juga pengen menyampaikan kepada Huawei jeritan hati para pemilik MatePad 11 2021. Please disegerakan rilis update Harmony OS 3 di tablet-tablet Huawei lain, terutama MatePad 11 2021, please. Katanya region lain udah terima tuh update-nya, Indonesia kapan? Buat yang belum tahu, ketiadaan GMS di Harmony OS sama sekali nggak jadi masalah. Saya tetap bisa mengakses segala layanan Google yang saya pakai sehari-hari. Bahkan untuk penulisan skrip video ini saya lakukan di MatePad 11,5 ini dengan menggunakan layanan Google lagi. Kalau saya itu biasa menulis skrip itu di Google Keep, aplikasi notesnya Google ya. Dan juga untuk aset-aset, saya selalu pakai Google Photos dan Drive untuk mengirimkan aset-aset yang diperlukan dalam setiap pembuatan video. Jadi buat saya GMS itu memang belum bisa saya lepas sepenuhnya. Tapi nggak jadi masalah di tablet ini meskipun nggak didukung Google, tapi GMS semua bisa dilakukan di tablet ini. Mau pakai browser bisa, atau kamu mau install aplikasi Google-nya via Gbox bisa. Oh ya, ini menurut saya Gbox lebih stabil daripada Gspace ya. Gspace itu lebih sering crash dan hang aplikasinya. Tapi sekarang saya pakai Gbox buat install aplikasi Google. So far lancar-lancar aja. Bahkan Google Photos yang downloadnya via Gbox itu otomatis membackup foto yang ada di galeri di tablet Huawei ini. Bener-bener kayak udah punya GMS aja. Jadi bener deh, gak usah pusing soal GMS karena itu nggak masalah sama sekali di Harmony OS. Gak lupa juga saya mau mention ini nih, WPS Office PC Level Experience yang sejauh ini cuman ada di Huawei MatePad 11 2023 dan MatePad Air. Jadi so far baru 3 tablet ini yang memiliki WPS Office PC Level Experience. Itu kenapa saya bilang si tablet ini yang harganya 5 jutaan ini menang banyak. Untuk Excel, tulis formula, VLOOKUP, pivot table, semuanya bisa. Beda dengan mobile office app pada umumnya yang fiturnya hanya basic. Nah, kalau di sini fiturnya benar-benar udah kayak versi PC. Sejauh ini belum ada aplikasi Office selengkap versi PC selain WPS PC Level Experience ini. Bahkan berani diadu dengan Office 365 yang berbayar atau berlangganan. WPS ini gratis loh. Dan kompatibel dengan ekstensi file Microsoft Office. Untuk kerjaan desain saya seringnya pakai Canva. Di sini juga jalannya lancar. Bikin thumbnail juga saya pakai Canva di MatePad ini. Daripada kamu pakai Canva-nya di smartphone kecil, layar gede kayak gini 11,5, aspek rasio 3:2. Ini enak banget, praktis banget untuk dipakai on the go. Buat konten kreator kayak saya yang mau pakai edit video untuk Reels, TikTok, dan YouTube Short, tentu bisa pengerjaannya di sini pakai CapCut. Meskipun saya masih berharap ya, kapan CapCut versi PC bisa run di tablet. Karena versi PC-nya tuh bagus banget tuh CapCut. Tapi sementara ini Pak, untuk CapCut versi mobile juga masih tetap enak, intuitif, praktis, lengkap juga fiturnya. Bisa ngedit video di mana aja dengan semua kelengkapan yang ada di CapCut, apalagi kalau kamu upgrade versi Pro-nya. Tapi paling kepake itu buat saya fitur auto subtitle-nya yang jadi favorit. Oh iya, guys, ada aplikasi edit video bawaannya Harmony OS, namanya Petal Clip. Tampilannya 11-12 banget sama CapCut. Nanti kapan-kapan saya bahas ya. Fitur-fitur andalan Harmony OS lain tentunya juga hadir di sini seperti Super Hub. Kita bisa menyimpan data image, tulisan gitu ya. File basically, dan bisa kita masukin ke aplikasi lain setelah kita pull di satu apa ya sebutannya, clipboard ya, namanya Super Hub gitu ya. Ini sangat mempermudah kalau kita lagi bikin presentasi, bikin mood board gitu ya. Dan saya udah coba di app Notes-nya Huawei, ini lancar banget, nggak ada masalah. Drag and drop, tulisan bisa di drag and drop, gambar bisa di drag and drop. Ngambilnya dari browser aja, browser ditahan, geser ke Super Hub, dari Super Hub masukin ke Notes gitu ya. Nah, cuman saya cobain di Canva karena saya kan banyak ngeditnya di Canva. Tulisan yang di save di Super Hub nggak muncul ketika di drag and drop ke Canva. Kalau gambar ya bisa dikirim ke Canva, cuman jadinya si Super Hub ini ke Canva itu kayak uploading dulu karena Canva kan online app. Jadi dia seperti upload gambar dulu gitu loh. Tapi ya works. Nah, cuman nih kekurangannya guys. Di WPS Office saya belum bisa drag and drop
dari Super Hub ke WPS Office. Nah, saya nggak tahu nih kesalahannya di WPS Office-nya kurang optimize apa bagaimana. Karena kan WPS Office ini juga kan highlight-nya MatePad series yang keluar tahun ini harusnya optimize ya dengan Harmony OS 3 termasuk si Super Hub ini. Saya mikirnya gini, kalau saya mau bikin presentasi di WPS Office presentation ya, yang udah keren gini fiturnya, udah sama kayak PC, saya berharap terintegrasi juga dong dengan fitur Harmony OS si Super Hub ini. Jadi kalau saya mau ambil gambar dari browser, saya masukin Super Hub, saya tinggal drag and drop aja ke presentation di WPS Office. Tapi ternyata nggak bisa guys, atau belum bisa. Semoga di update berikutnya, please Huawei, karena keberadaan Super Hub ini dan kemudahan yang ditawarkan untuk menyimpan sementara image tulisan, itu tentu orang-orang yang merupakan pengguna WPS Office sangat ingin bisa menggunakannya di WPS Office. So please, fix this. Fitur Harmony lainnya seperti Super Device juga bisa berjalan dengan normal, dan ini saya nggak mengalami kendala macam hang, app freeze, crash gitu ya selama memakai ini. Jadi kalau kamu punya lebih dari satu device Huawei, bisa memanfaatkan fitur ini. Huawei dengan strategi bundle-nya di tahun ini menurut saya cukup berhasil memikat calon pembeli baru. Kali ini sama juga dengan dua tablet sebelumnya yang rilis di tahun ini, dijual dengan bundle smart keyboard-nya. Nah, ini ada dapat smart keyboard ini guys. Nah, ini detachable smart keyboard. Nah, ini bagian atasnya, ini bagian keyboardnya. Dia bisa ditempel dengan mudah begini, dan magnetnya juga cukup kuat gitu ya. Yang saya suka itu meskipun dia bisa dilepas begini, koneksi keyboardnya tetap berjalan, kita tetap bisa ngetik karena koneksi keyboardnya dengan tabletnya itu menggunakan Bluetooth. Sedangkan 3 pin ini yang ada di sini nih, 3 pin konektor itu gunanya untuk pairing pertama kali dan juga untuk mengisi baterai si smart keyboardnya. Casingnya bagus nih, tebal, keras, dan dia ada stand. Bisa dibuka begini standnya. Kalau di Microsoft Surface kan standnya itu betul-betul di bodinya ya, tapi kalau ini di casing lebih bagus sih. Jadi kalau di body jadi tebal banget body tabletnya. Kalau ini kan tabletnya tipis tapi casingnya ada beginiannya. Oke sih, bisa dipakai nonton di kasur. Saya senang banget casing yang ketutup begini semua. Ada bagian atas, semuanya ketutup, jadi lebih aman aja buat tabletnya gitu loh. Disebutnya casing 360 ya. Cuman minusnya dia nggak ada slot untuk pensilnya. Kayak ini nih. Nah, yang ini nggak ada. Tapi memang karena si tabletnya juga, dia nggak ada magnetnya gitu loh. Nah, terus buat chargingnya gimana dong? Untuk chargingnya kamu nggak usah takut, karena nanti kamu di paket penjualannya, kalau kamu beli pada masa PO, kamu kan dapat ini nih, adapter. Ujungnya USB Type-C, kamu tinggal colokin ke tabletnya, dikonekin begini. Nah, ini langsung ngecas si pensil dan juga untuk pairing pertama kali. Materialnya juga sama seperti pendahulunya, bahannya mirip-mirip kayak kulit sintetis gitu lah ya. Tapi lebih smooth, nggak terlalu bertekstur. Keyboardnya juga sama seperti MatePad 11 sebelumnya. Bahannya TPE ya. Travel distance-nya juga sama, untuk ngetik enak banget. Dan sekarang walaupun saya udah punya keyboard Bluetooth, tapi saya lebih sering ngetik di MatePad. Nah, jadi kalau menurut saya downside-nya cuman si slot pensil yang nggak ada dan nggak ada magnetic charging yang bisa ditempel di tabletnya gitu ya. Jadi untuk M-pensilnya kamu harus bawa case terpisah sekaligus bawa ininya, kayaknya sekalian nih, supaya nggak bergesekan dengan barang-barang lain di tas kamu sih. Itu aja sih repotnya, tapi ya masih oke lah. Oke, sekarang masuk ke bahasan favorit saya, finally. Yaitu membahas drawing experience-nya. Karena at the end of the day, kalau buat saya yang kerjaannya sehari-harinya menggambar, tentu saja drawing experience menjadi faktor penentu. Apakah tablet ini cocok untuk menjadi daily driver saya, apa enggak? Nah, beberapa aplikasi yang akan saya coba di sini, tentu saja aplikasi-aplikasi penggambar yang sudah nggak asing buat teman-teman sekalian yang sering nonton video-video saya. Untuk M-Pencil-nya, saya udah pernah bahas di video yang ini. Yang belum tonton mungkin bisa cek nanti di deskripsi juga ada ya, saya tulis. Intinya M-Pencil generasi 2 ini dengan pressure 4096 level dan juga latency yang menurut Huawei 2 millisecond gitu ya. Ini bagusnya banget sih. Dan tahukah kalian kalau ujung dari M-Pencil generasi 2 yang nip ini nih, yang khusus nip yang transparan ini ujungnya itu terbuat dari titanium. Nah, kalau pakai ini tentunya pen nipnya nggak akan aus sih. Tapi kalau kamu mau ganti dengan yang plastik juga ada.
Ada di paket kemasan M Pencilnya waktu kamu beli nanti. Dan secara performa ini sangat mendekati Apple Pencil. Pressure-nya, responsifnya. Saya sebagai pemakai Apple Pencil dari tahun 2018 tentunya udah hafal banget feel-nya Apple Pencil. Baik Apple Pencil generasi pertama dan juga generasi kedua. Nah menurut saya M Pencil generasi 2 layak menjadi pesaing Apple Pencil dengan kualitas kayak gini. Sebelum bahas tes gambar, saya pengen teman-teman lihat beberapa fitur M Pencil generasi kedua yang ada di Harmony OS ini. Seperti tap and hold ketika layar masih terkunci untuk langsung masuk ke aplikasi Notes. Untuk akses cepat menulis sesuatu ketika tablet bahkan belum terbuka, masih dalam kondisi di lock. Dan juga kalau kamu swipe pennya dari kanan atas layar, kamu bisa screenshot layar, bisa langsung dicoret-coret annotation, atau kamu bisa screenshot yang areanya kamu tentuin sendiri dengan pensil. Masuk ke drawing experience-nya, secara keseluruhan palm rejection bekerja dengan sangat baik. Sangat baik guys. Nah ini semua pengetesan drawing di banyak aplikasi ini semua dilakukan di ukuran canvas 3000 x 3000 pixel 300 dpi. Cukup gede lah itu canvas 3000 x 3000. Sekalian untuk ngetes gimana sih Snapdragon 7 Gen 1 ini. Gak mungkin nyoba menggambar di tablet tanpa menyertakan aplikasi gratis komplit satu ini, yaitu Autodesk Sketchbook. Saya senang karena di sini berjalan juga mulus dan responsif. Meskipun saya nge-sketch dengan cepat, ini masih kerasa enak dan nggak terlalu berasa latensinya. Pressure juga mulus dan dalam keadaan tarikan garis perlahan-lahan, performa pen sangat baik. Untuk tilt juga enak banget di sini. Kamu bisa lihat tiltnya udah mirip-mirip banget sama Apple Pencil ini. Di aplikasi High Paint, sketching cepat dengan tool pensilnya di sini enak banget. Reliable dan latensinya meskipun kerasa, tapi masih dalam batas toleransi saya. Ketika kamu ganti fitur brushnya ya, seperti misalnya inking, latensinya kerasa sedikit bertambah apalagi kondisi kamu lagi ngezoom banget si gambarnya. Tapi seperti saya bilang, latensinya masih dalam batas toleransi, jadi masih aman. Dan ini juga satu-satunya aplikasi di mana tap 2 kali di M Pencil generasi 2-nya berfungsi untuk switch dari brush ke penghapus. Gimana tuh para developer? Tolong di-optimize dong di Harmony OS. Krita dengan UI PC-nya enak banget digunakan tablet ini. Pressure reliable dan goresan-goresannya responsif. Cocok buat saya yang suka fast sketching. Dan juga layar 3:2 MatePad 11,5 ini kerasa sangat berguna. Karena UI-nya Krita tuh kan UI-nya PC. Full pack gitu. Ada tulisan kecil-kecil semua gitu. Nah, kalau ini kerasa lega aja. Nah, untuk IBIS Paint, di sini latensinya nggak sebagus di MatePad 11 2023. Tapi di sini performa IBIS Paint-nya tergolong mulus. Para pengguna IBIS Paint, menurut saya sih pasti suka pakai IBIS Paint di sini. Menurut saya masalah latensi di aplikasi ini itu udah sangat jauh terbantu karena layarnya 120 Hz. Jadi kerasa lebih mulus aja. Dan kalau saya perhatiin latensinya di IBIS Paint itu baru kerasa buat tipe fast sketcher kayak saya. Kalau tipe yang sketchnya kecepatannya normal, terus nge-sketchnya tipe yang rapi, nggak berantakan kayak saya, pasti nggak jadi masalah. Soal pressure, M Pencil aman di sini ya. Cuman tiltnya nggak berfungsi. Dan itu normal sih, karena IBIS Paint memang belum ada tipe brush yang memanfaatkan tilt sensor. Karena IBIS Paint juga banyak dipakai oleh pengguna yang stylusnya universal guys. Ya kan, kamu mungkin juga pengguna IBIS Paint yang pakai stylus universal stylus. Yang jelas tentu tidak ada tilt sensornya. Nah, aplikasi ini Medibank itu ibarat kalau di Avengers itu dia itu bagaikan Hawkeye. Seringkali overlook, kurang dipandang. Padahal sama seperti Hawkeye yang ternyata jagoan banget. Aplikasi ini juga termasuk aplikasi yang menurut saya bagus. Always gets the job done. Untuk dipakai bikin komik bisa, dipakai ilustrasi, aman. Punya cloud system yang ada di semua platform. Cuman memang UI-nya menurut saya agak kaku. Tapi experience menggambar di Medibank tentunya memuaskan. Di tablet ini juga performa Medibank nggak diragukan ya. Dipakai Fast Sketch bisa. Bahkan menurut saya Medibank perform lebih baik daripada IBIS Paint. Jangan lupa pilihan palm rejection dan pen pressure-nya di option dicentang dulu ya guys. Latency juga aman di Medibank. Terakhir, Clip Studio Paint yang tentunya aplikasi gambar favorit saya. Yang sayangnya belum ada di App Gallery, jadi masih download via APK Pure. Jadinya kalau mau update ya macam install ulang gitu deh, bukan update. Oh iya, jangan lupa aktifkan dulu icon yang ini. Ini switch untuk merubah menggambar dengan pen aja atau jari ikut-ikutan menggambar di kanvas.
Nah, kalau saya sih senengnya pakai pen aja, jarinya untuk navigate aja ya, untuk zoom in, untuk gerakin kanvas gitu ya. Pressure dan latency di CSP juga bukan yang the best ya, tapi untuk dipakai sketch dengan cepat masih memuaskan buat saya. Apalagi sekarang di CSP versi 2.1 sudah ada simple mode, di mana UI CSP itu jadi simple dan modern seperti Procreate. So, untuk overall performa M-Pencil generasi 2 di sini bener-bener beda tipis sama kakaknya, mirip banget. M-Pencil generasi kedua bener-bener stylus yang sangat bagus. Setelah nyoba di dua tablet Huawei, saya makin yakin M-Pencil 2 ini reliable banget guys. So, demikian drawing experience memakai Huawei MatePad 11,5 yang baru rilis ini. Yang menurut saya sangat memuaskan. Cocok bagi kamu yang mencari tablet untuk menggambar tapi budget kamu mentok di kisaran 5 jutaan. Jadi MatePad 11,5 ini memberikan penawaran yang sangat menggoda untuk pertama, orang-orang yang belum memiliki tablet, pengen nyoba beli, tetapi nggak mau mengeluarkan uang terlalu banyak, takutnya zonk gitu ya. Karena biasanya tuh kalau udah beli tablet, udah keluar uang, tetap harus beli aksesoris pelengkapnya, supaya si tablet bisa dipakai maksimal. Beli keyboard Bluetooth, beli stylus, beli casing, dan itu semua bikin biaya totalnya jadi membengkak. Daripada cuman membeli sebuah tablet aja. Nah, kalau yang ini harganya udah terjangkau, udah dapat semua lagi. Bener-bener tinggal pakai aja. Kedua, orang yang pengen punya laptop tapi nggak mau menghadapi semua keribetan laptop. Yang paling pertama itu ribetnya adalah bobot laptop yang berat. Baterai yang nggak kuat tahan lama, sehingga ujung-ujungnya harus berteman dengan soket listrik di mana-mana. Dan juga harus bawa kabel-kabel, adaptor, brick yang berat gitu ya. Nah, kalau kamu orang yang kayak gitu, kamu mungkin cocok sama Huawei MatePad. Ketiga, ingin punya laptop touchscreen tapi harganya terlalu tinggi. Nah, kalau ini udah touchscreen-nya bagus, dia juga punya kapabilitasnya laptop, walaupun belum bisa menggantikan, tapi for the most of the basic task, kayaknya udah bisa menggantikan laptop. Dan keempat adalah orang yang mencari alat gambar digital, tapi juga berfungsi sebagai multimedia, nggak cuman buat alat gambar doang gitu. Bisa streaming, bisa main game, dengan kualitas yang bagus, tapi tetap pengen harga yang terjangkau. Harganya 5 jutaan, kamu bisa mulai pre-order dari tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2023. Dengan membeli di masa pre-order ini, maka teman-teman berhak mendapatkan tabletnya, smart keyboard case-nya, mouse Bluetooth, dan juga dapat M-Pencil generasi 2, dan adapter M-Pencil-nya untuk charging dan pairing. Nah, ini semua cuma 5 jutaan guys, nggak sampai 6 juta. Belum lagi kalau ada program-program cashback atau diskon yang bisa kamu dapetin di toko-toko online yang menjual. Di mana lagi tablet layar 120Hz, RAM 8GB, SoC generasi sekarang, udah dapet keyboard Bluetooth, mouse, dan juga M-Pencil generasi 2 yang harganya 1,2 jutaan, bisa kamu dapetin semua dengan harga 5 jutaan. Jadi harga tabletnya berapa sih? 3 jutaan. Karena harga si bonusnya ini aja 3 jutaan, berarti harga tabletnya berapa sih? 2 juta. Ya pokoknya murah banget sih jatuhnya. Makanya saya bilang ini value for money-nya tinggi ya guys ya. Yang paling mendekati ini adalah Samsung Tab S6 Lite 2022. Tapi itu pun SoC-nya kalah jauh dengan ini. RAM-nya setengahnya dari ini. Belum dapat keyboard case lagi. Tapi memang S Pen-nya bagus gitu ya. Layarnya juga belum 120Hz kayak gini. Ya bisa dibilang untuk tablet harga terjangkau yang paling gahar specs-nya, saya berani bilang ya si Huawei MatePad 11,5 ini sih. Untuk link pembelian PO-nya saya akan tulis di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Kalau kamu terlambat nggak beli di masa PO, maka kamu nggak dapat M-Pencil generasi keduanya. Sayang banget. Oke, segitu dulu review MatePad 11,5. Kalau suka, kasih like, subscribe bagi yang belum, share video ini, dan ditunggu komennya bagi kamu yang penasaran sama produk satu ini. Ayo kita ngobrol di kolom komentar. Thank you for watching, tetap semangat berkarya, dan jangan lupa, yang penting mulai aja dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.